Untuk kontrak kuliahnya sebentar saya set dulu. Ini mati. Untuk yang masih aktif, speakernya tolong di unmute ya. Nanti kalau saya berikan waktu untuk bertanya, baru boleh mengaktifkan. Oke, udah kelihatan semua ya? Bisa kelihatan ya? Belum Pak, loading Pak. Ya. Udah Pak, udah. Ini teman-teman rata-rata masih di rumah, ada yang offline, ada yang online ya, masih semua ya? Iya Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, Ini Pak. pada intinya mata kuliah ini nanti semuanya akan dilakukan secara daring ya. Dan waktunya itu udah pasti setiap hari Kamis pagi dan Jumat siang. Kamis paginya 7.30 sampai jam 10. Hari Jumatnya jam 14.00 sampai 16 gitu, atau ya 16.00 kayak gitu. Jadi kalau ada dosen mungkin yang nantinya belum mengetahui untuk mengubah jadwal ataupun kosmanya nanti juga misalnya ada change jadwal di kelas kalian, itu untuk diingatkan ya kepada kosma ataupun dosennya itu kalau hari Kamis pagi dan Jumat siang itu adalah kelasnya tentang integrasi ilmu. Kenapa kelasnya dibagi dua? Karena mata kuliah ini seperti yang sudah kalian masih dikontrakkan ya. Ini jumlahnya 6 SKS. Itu artinya satu SKS itu ada 50 menit. Jadi 50 kali 6, 300 menit. Kan nggak mungkin kalau satu pertemuan 6 SKS. Sedangkan kalau praktikum aja, mata kuliah praktikum itu maksimal 4 SKS. Jadi kelasnya nanti di satu pertemuan itu dibagi menjadi 2 waktu ya. Ingat, kelasnya satu pertemuan dibagi 2 waktu. Misal pertemuan pertama ini sebenarnya ada 2 waktu, Kamis ini dan Jumat siang besok. Tapi berhubung ini cuma penyampaian kontrak kuliah dan RPS, tidak perlu juga kita lama-lama atau mengulang. Tolong itu Digas ya. di mute dulu dong. Nggak ubah lah dengerin. Erik di mute dulu ya. Coba dicek, dilihat-lihat ya nanti ya. Erik di mute dulu. Jangan dibuka dulu soundnya. Nanti kalau kamu mau tanya, saya kasih waktunya. Oke, lanjut lagi. Lupa kan jadinya. Syahdanu jangan dicoret-coret. Ini saya kelihatan semua nih dari sini. Ya, tolong untuk saling menghargai kita di sini ya. Teman-teman udah mahasiswa, bukan SMA lagi ya. Jadi untuk bisa saling menghargai dan toleransinya juga lebih tinggi lagi karena bukan seorang siswa lagi tapi mahasiswa. Maha itu udah tinggi itu ya levelnya. Ya, langsung aja. Ini pertemuan pertama transisi ilmu kelas C dan kelas K oleh tim 10 dan tim 11. Oke, kita lanjut, Sir. Nah, ini untuk profil dosennya yang tadi sudah saya singgung di awal. Kalau di tiap tim itu atau di tiap kelas itu ada timnya. Jadi dosen yang mengajar itu bukan cuma satu, tapi ada sekitar 9 orang di tiap kelasnya. Kenapa begitu? Karena menurut RPS-nya dan sub kajian yang akan dibahas di mata kuliah terintegrasi ini itu berbeda-beda. Misalnya di tim 10, Pak Dr. Ali Musa Lubis MAG itu nanti mengajar di akidah dan akhlak kayak gitu. Dan Pak Yusuf akan mengajar di subkajian Al-Quran Hadis dan begitu seterusnya sampai Pak Ade Novia Maulana mengajar di bidang kecerdasan buatan. Jadi mata kuliah terintegrasi ilmu ini adalah mungkin sudah disampaikan juga sama Pak Rektor ataupun Wakil Rektor ataupun dosen kalian, yaitu mata kuliah yang nantinya akan terintegrasi antara ilmu agama dan
ilmu tentang teknologi tepatnya atau sainsnya di sini. Jadi teman-teman yang berbasis keagamaan dulunya pesantren itu nanti dapat tentang ilmu IT kayak gitu. Nah, nanti teman-teman yang berasal dari umum, SMA, SMK gitu nanti dapat juga di bidang keagamaan dan bidang teknologinya. Jadi itu tujuannya. Nanti saya jelaskan di bagian akhir tuh ya. Ini untuk dosennya dan koordinatornya di tim 10 dan tim 11 ini saya. Jadi kalau teman-teman ada mau pertanyaan bisa chat di Telegram ya. Teman-teman sudah bergabung semua di Telegram untuk nanti bergabung di Telegram kalau bagi yang belum. Itu linknya minta tolong temannya share atau invite kayak gitu ya. Nah, dan kebetulan saya nanti juga akan mengajar di subkajian digital marketing ya, mungkin di sekitar di pertemuan 11 nanti ada di RPS-nya itu ada susunannya, nanti saya share juga RPS-nya. Nah, ini untuk waktunya sebenarnya ini yang lama ya, belum yang baru. Yang terbaru itu nanti saya share juga di kelas. Dia itu cuman bergeser dari nomor 2 itu ke 1 kayak gitu seterusnya sampai kita terakhir itu adalah di Januari kalau nggak salah. Ini jangan di screenshot dulu ya. Ini jadwalnya saya cuma melihatkan gambarannya aja tadi belum fix. Nanti misalnya Pak Dr. Ali Musa Lubis itu di pertemuan kedua cuman membahas akidah dan akhlak. Waktunya di hari Kamis jam sekian dan Jumat sekian ya. Ingat sekali lagi ini bukan jadwal fix ya, belum jadwal fix, ini jangan di screenshot dulu. Dan yang ketiga itu ada Pak Yusuf HM nanti membahas Al-Qur'an dan hadis tematik. Itu dia 2 kali pertemuan di hitungannya 2 minggu gitu ya, di hari Jumat dan Kamis juga. Terus ada Pak Syamsul Hadin, nanti ada Ibu Nur Hasanah, dan pertemuan 8 itu UTS, dan mungkin juga nanti pertemuan 8 ini langsung kita isi ke pertemuan 9. Jadi untuk UTS ini bisa nanti mungkin dikerjakannya secara daring, mengisi soal di Google Form. Jadi menurut saya nggak perlu harus kita jedakan. Jadi ya teman-teman bisa ngerjakan itu selama subuh kapan aja waktunya dan gimana aja kayak gitu. Jadi bisa kita lebih percepat lagi untuk selesai timnya. Apalagi karena mengingat kita udah mundur 1 minggu kemarin biar menyesuaikan juga dengan jadwal-jadwal lainnya ya. Ini dosen-dosennya juga kebetulan mengajar di tim-tim lain atau kelas-kelas lain ya gitu. Biar nanti waktunya sinkron. Jadi teman-teman enak juga nggak ada tabrakan. Dan ini untuk jadwal yang di kelas K ya, tapi sekali lagi ini belum fix, baru sebagai gambaran saya belum fix-nya tadi itu masih dibahas lagi sama tim-tim dosen ini. Ini ada Ibu Pak Salahuddin ya, agak beda dosennya, terutama yang di bidang keagamaan itu agak beda dosennya. Sedangkan yang di bagian IT ini setelah UTS itu mungkin rata-rata hampir sama, mungkin ada beberapa orang aja yang berbeda untuk dosennya ya. Oke, selanjutnya adalah kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini ada 4 item yang dinilai dari mata kuliah ini. Ini khususnya untuk kelas J dan kelas K, ya, bukan untuk kelas-kelas lainnya, karena kelas lain itu hak dari tim-timnya masing-masing. Jadi kalau kalian beda, oh tim kami beda nilainya, tim ini beda, ya beda, karena ini kesepakatan dari tim-tim dosennya mau berikan nilai seperti apa, ya. Jadi ini nanti penugasan kita berikan bobotnya 20% ya, nanti setiap pertemuan mungkin dosennya akan memberikan tugas kayak gitu, apa tugasnya dan segala macam, teman-teman bisa mengumpulkannya dan bisa menjadi 20%. Terus habis itu ujian tengah semester ke UTS itu 30% nilainya, dan ujian akhir semester itu 30%. Mungkin nanti akan dibagi 2, mungkin UTS itu adalah bagian kajian yang di bidang keagamaan soal-soalnya, dan UAS itu mungkin di bagian kegiatan subkajian yang berkaitan dengan teknologi. Nah, partisipasi kehadiran itu 20%. Ini benar-benar juga dihitung. Jadi saya memberikan nanti presensinya bagi yang bertanya itu melalui form Google ya. Form Google itu kalian isi nanti di dekat-dekat akhir kuliahan saya berikan linknya di kolom chat, dan juga mungkin nanti di grup ya, atau teman-teman bantu untuk follow up ke grup gitu ya. Tapi itu saya batasin waktunya ya, nggak cuma bisa diisi seharian, nggak, nanti sekitar 1 jam atau
2 jam aja itu nanti terbuka formnya. Tapi ada bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, nanti ini saya rekam pertemuannya dan nanti bisa saya upload di YouTube saya ya. Nanti teman-teman belum melihat belum mengikuti kontrak perkuliahan ini, mereka bisa nonton lagi dari YouTube dan nanti mereka akan punya link sendiri untuk presensinya ya. Jadi saya tahu nih, ini yang nonton dari YouTube, ini yang nonton dari secara langsung melalui Zoom gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini di kontrak kuliah? Di kontrak kuliah ya batasannya ya, untuk mata kuliah lain lagi terkait dengan mata kuliah. Ada mau tanyakan dulu? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dari Prodi MPI. Ya. Untuk kami di sini bertanya tentang kehadiran, Pak. Kan ya kan kayak kami ini kan Pak di kampung. Jadi sinyal tuh kadang nimbul tuh kayak mana, Pak? Sementara waktu pengisian kehadirannya dibatasi. Begitu. Kalau untuk ini kan akses Zoom bisa ya? Nggak masalah ya? Bisa. Nah, insya Allah kalau nanti presensinya itu kan pakai form setiap pertemuan. Ya, kalau form itu mungkin lebih ringan juga. Atau sudah pernah sering nyoba kalau untuk akses Google itu susah atau enggak? Akses Google Form? Enggak susah, Pak. Nah, enggak susah kan? Nanti pokoknya diperhatikan aja waktunya gitu, biar lebih cepat ya. Nanti atau adalah nanti toleransinya mungkin saya buka lebih lama kayak gitu. Ada sekitar berapa 2 jam atau 3 jam kayak itu waktu bukanya. Untuk antisipasi teman-teman yang masih kuliahnya secara daring dan masih di daerahnya. Itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, oke, ini, oh ya tadi kita sepakati ya kayak gitu ya untuk penugasannya. Dan ini peraturan perkuliahan. Mungkin peraturan umum dari universitas seperti apa bisa nanti kalian baca atau sudah disampaikan juga selama PBAK ya nanti ya. Kalau intinya kalau kuliah ya pakailah baju yang rapi kayak gitu, yang cewek pakai kerudung. Takutnya kan kalau kalian pakai kaos atau nggak pakai jilbab, tiba-tiba dosen minta kalian untuk mengaktifkan kamera gimana? Kelabakan kan kayak gitu. Jadi benar-benar ya nggak, kalau bawahannya gimana ya itu terserah kalian. Tapi ketika kalian tampakkan di depan kamera itu ya usahakan yang rapi kayak gitu ya. Jangan sampai ya masih ada pakai kaos gitu, apalagi masih kusut mukanya, belum mandi baru bangun mungkin entah subuhan entah belum kayak gitu ya, tahu tiba-tiba join aja ke kelas kayak gitu kan nggak enak kayak gitu. Ini anggap aja juga seperti di kelas kita pada offline kayak gitu ya. Siapa nih yang masih aktifin tonnya? Tolong di dulu dong. Nih Mutiara tolong di mute ya. Oke. Lanjut lagi. Bentar. Oke. Dah. Nah, ya. Habis itu yang kedua adalah kehadiran kuliah mahasiswa melalui media pembelajaran minimal 70% dari total daftar hadir. Jadi ini penting juga untuk teman-teman ya. Ini minimum karena ini udah aturan dari universitas yang mungkin harus saya lebih keluarkan poinnya biar nanti teman-teman juga tahu kalau kita di perkuliahan satu semester itu di satu mata kuliah itu minimal 70% untuk daftar kehadiran, atau artinya itu sekitar kurang lebih 4 pertemuan. Kalau lebih dari 4 pertemuan nggak hadir, itu berarti dianggap tidak bisa mengikuti UAS ya.
Jadi nilai dari skema yang tadi mungkin masih bisa kalian kejar, tapi untuk dapat B itu mungkin rasanya sulit. C itu juga berat kayak gitu loh. Ya, kalau dihitung-hitung dari persentase nilai yang tadi ya. Jadi usahakan untuk selalu hadir di sini ya. Walaupun ya agak menguras kuota lah intinya di berkuliah ini. Tapi saya rasa nanti walaupun 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan itu juga nggak lama-lama betul kalau dosennya ngajar. Mungkin paling lama sekitar 1,5 jam. Kalau dari 3 SKS itu kan waktunya 2 jam setengah kayak gitu ya. 50 menit dikali 3 150 berarti 2,5 jam. Ya mungkin dosennya mungkin ngajar cuma 130 menit kayak gitu. Atau 90 menit lah paling lama nih biasanya. Oke. Nah, yang ketiga, seluruh tugas wajib dikerjakan dan dikumpulkan. Kalau mau kalian nilai penugasan tadi ya harus dikerjakan dan dikumpulkan. Kayak gitu ya, jangan kalau dan ada waktunya juga, jangan tiba-tiba baru kumpul ketika waktunya sudah selesai untuk waktu pengumpulan baru dikumpulkan kayak gitu. Nah, itu nanti nggak dihitung tugasnya gitu. Ya, jadi dikerjakan ya saya tahu tugas dari dosen-dosen lain itu pasti banyak juga, tapi yang namanya kita kuliah ya itulah tujuannya kayak gitu ya. Pasti ada tugas yang dikerjakan gitu. Ya. Nanti untuk tugas dan segala macamnya bisa tergantung dari dosennya masing-masing ataupun nanti juga mengikuti acuan yang di modul terkait dengan latihan dan tugas gitu ya. Ada tugasnya nanti. Modulnya belum saya share ya. Nanti saya tanya dulu sudah bisa di-share atau belum terkait dengan modul atau mungkin teman-teman juga udah ada yang dapat mungkin ke modul ya. Nah, yang keempat itu wajib memiliki aplikasi Telegram sebagai media informasi perkuliahan. Nah, ini juga saya sampaikan. Mungkin teman-teman tadi malam ada yang beberapa join di grup WA ya. Itu sebenarnya kalau saya buat grup WA itu untuk dosen ya, bukan untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu saya lebih alihkan ke Telegram. Kenapa? Karena sebagai saya koordinator nanti saya bingung. Saya mau ngobrol sama dosen tapi ada mahasiswa yang mungkin itu informasinya bukan untuk diketahui oleh mahasiswa. Jadi makanya ketika untuk mahasiswa khususnya kelas C dan kelas ini yang koordinatornya saya itu saya alihkan ke Telegram untuk informasi perkuliahan, kita nanti berdiskusi atau tanya jawab dan segala macamnya nanti itu melalui aplikasi Telegram ya. Jadi WA-nya mohon maaf tadi malam ya ada beberapa itu baru join saya remove langsung, ada juga yang chat kayak gitu ya. Jadi karena itu khusus dosen. Beda mungkin dengan teman-teman mungkin dengar cerita kalau teman-teman yang lain, kelas yang lain mungkin mereka bergabung di WA ya. Ini ya kesepakatan kami dari tim 10 dan 11 kalau mahasiswa itu di Telegram saja ya. Ingat juga grup saya juga banyak banget betul itu. HP saya juga jadinya agak lumayan lemot juga jadinya. Nah, jadi Telegram kan masih agak senggang dan agak ringan untuk di HP saya. Belum lah HP-nya HP jadul juga gitu kan. Nah, selanjutnya wajib memiliki aplikasi Zoom, Meeting, dan Google Meet. Kenapa Zoom dan Meeting dan Google Meet sebagai media pembelajaran? Ya karena mungkin ya dosen-dosen yang tadi di keagamaan yang itu sudah senior, jadi Bapak Ibu itu mungkin mengajarnya melalui Zoom Meeting, gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang di IT bisa Google Meet, ya gitu. Nah, jadi tetap semuanya di Zoom Meeting, tapi ada kalanya mungkin khawatirnya kalau Zoom ini nanti ada masalah sesuatu dan dua hal, nah kita tetap bisa melanjutkan perkuliahan menggunakan Google Meet. Jadi teman-teman sudah bisa antisipasi dari awal untuk mendownload Google Meet ataupun juga sudah bawaan dari aplikasi Android-nya itu sudah tersedia di Google Meet. Jadi nanti kita kalau Zoom-nya bermasalah kita bisa langsung alihkan ke Google Meet. Jadi teman-teman nggak kebingungan gimana ini download Google Meet dan Google Meet-nya dibuka juga mungkin coba-coba dan segala macamnya biar tahu juga nanti penggunaannya gimana. Ya, ini untuk jaga-jaga juga. Yang keenam ini peraturan tentang di grup ya, dilarang komentar sara, share berita hoax, politik, negatif konten ya di dalam grup Telegram. Apabila melanggar akan dikenai sanksi, dikeluarkan dari grup dan diberi nilai maksimal C ya. Tapi ini saya di luar konteksnya dari itu, mungkin teman-teman yang punya usaha atau barang dagangan yang mungkin bisa atau temannya atau bapak ibunya atau kakaknya atau adiknya yang itu silahkan kalau mau share di grup yang Telegram kita itu ataupun mungkin teman-teman ada yang ikut lomba dan perlu nilai partisipasi like kayak gitu ataupun
komen dan segala macamnya, boleh juga teman-teman share di grup, asalkan bukan sara, berita hoax, politik, negatif konten. Ya, biar grup kita kondusif aja. Saya tahu teman-teman mungkin ada senang politik kayak gitu dan mendukung suatu pihak, tapi karena kita itu di kelas, jadi itu grup netral. Jadi ya bawa-bawa politik ke situ ya. Nah, yang ketujuh, ketentuannya akan diatur kemudian hari selama masa perkuliahan sesuai kesepakatan bersama gitu ya. Jadi nanti ada sesuatu kesepakatan, saya tanyakan dulu kepada mahasiswa ataupun juga yang disepakati dari dosennya minta apa, nanti saya share dulu ke mahasiswa, kalau mahasiswa oke satu sama lain, ataupun ada perubahan yang terakhir tadi kayak jadwal ya, mungkin kan lebih fleksibel, ada perubahan change untuk urutan 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3 kayak gitu. Nanti saya kabarin gitu. Itu yang dimaksud dengan kesepakatan bersama. Yang jelas insya Allah kalau untuk harinya itu sama. Siapa lagi nih suaranya masih ada? Dilihat-lihat ya zoom-nya ya, mungkin kalian kepencet atau apa gitu. Mute dulu sebelum nanti saya berikan untuk bertanya. Nah, ini peraturan perkuliahan silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Aditya Supriyadi mau bertanya ya? Enggak, Pak. Jadi mute dulu ya. Oke. Kalau tidak ada saya lanjut, mungkin saya sepakati bersama ya. Ini saya jelaskan teknis perkuliahan ya. Ini nanti juga bisa teman-teman untuk bisa nggak bingung lagi ya. Untuk mahasiswa hadir secara daring ya melalui Zoom meeting atau streaming YouTube. Misal tiba-tiba kita akun Zoom kita ini tidak lagi bisa yang lama nanti atau sekitar 40 menit itu mungkin, ataupun cuman bisa dipakai satu misalnya kayak gitu karena kapasitas yang lain hal kayak gitu. Jadi mungkin akan ada dua sisi kayak gitu. Misalnya dosennya di Zoom meeting, nanti teman-teman melalui streaming YouTube atau melalui Google Meet tadi ya. Nanti saya kabarin kalau misalnya bisa semuanya masuk di Zoom, teman-teman saya kabari kalau ini bisa masuk Zoom. Tapi yang jelas insya Allah nanti jika ada teman-teman yang mungkin masih susah terkendala sinyal karena tempat satu lain hal kayak gitu mati listrik atau gimana, nanti tetap saya akan upload ke YouTube ya setiap mata pelajaran. Jadi teman-teman insya Allah nggak ketinggalan untuk di tiap kelas-kelasnya. Yang kedua, mengisi daftar KDR melalui Google Form yang disediakan. Nanti saya berikan di akhir perkuliahan atau nanti saya share di grup ya terkait dengan presensi perkuliahan ya. Bukan absen, ingat tuh. Jangan bilang nanya, Pak absen mana Pak? Kalau absen itu artinya nggak hadir. Ya, kalau hadir itu nama mengisi daftar hadir kayak gitu atau presensi bahasanya. Kalau absen itu ininya posisi keberadaan. Misalnya si A, si Fulan hadir nggak? Hadir. Kalau nggak hadir dia absen kayak gitu kan. Absen tuh biasanya apa izin sakit kayak gitu. Nah, jadi jangan tanyanya bukan absen ya, tapi daftar hadir. Kalau nggak daftar hadir presensi tuh untuk diingat ya. Nomor 3, mahasiswa hadir melalui daring harus belajar sopan dan santun. Ini saya sudah singgung beberapa kali di awal tadi ya, sekali untuk memakai pakaian sopan dan santun. Ataupun ya kalau memang kalian mager betul untuk pindah, ya tapi ya antisipasi aja lah untuk pakai baju sopan dan santun atau nggak usah diaktifin kameranya kayak gitu. Nah, yang 4, link Zoom meeting atau streaming YouTube atau link Google Meet akan diberikan paling lambat H-1 setiap perkuliahan ya. Jadi nanti kalau saya terlambat karena ada 1-2 hal kegiatan yang saya membuat lupa, kalian bisa ingatkan saya di grup ya.
berisik aja, Pak link Google kami Pak, mana Pak link YouTube kami Pak, atau Zoom gitu ya. Dan nanti saya oh iya langsung saya kerjakan. Nah, yang kelima, untuk dapat mengikuti perkuliahan secara tertib dan kondusif ya. Contohnya misal sekarang kita melakukan Zoom ya, jadi teman-teman jangan dicoret-coret ininya layarnya ketika dosen menyampaikan, terus nanti juga mic-nya ditutup dulu, di-mute dulu, sebelum waktunya dipersilahkan untuk bertanya ataupun mungkin menanggapi sesuatu yang dosennya tanyakan kayak gitu. Untuk teknis perkuliahan ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini atau masih ada yang bingung terkait kelasnya kayak gitu? Tuh kan ada lagi yang coret-coret di bawah kayak gini kan. Nah, itulah udah mahasiswa nih, kurang-kurangilah jahil-jahilnya ya. Saya nggak nampak aja nih tadi. Kalau yang di atas ini saya masih nampak. Oke, jika tidak ada bertanya, saya lanjutkan ya. Sekilas highlight tentang mata kuliah integrasi ilmu ya. Jadi, melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsepnya aja ya, konsep-konsep teoritis landasan keilmuan Islam, meliputi tauhid, akidah, filsafat, Al-Quran hadis, fikih dan usul fik. Ya mungkin dari teman-teman pesantren itu akan paham kurang lebihnya terkait dengan keagamaan dan juga mungkin secara integratif dengan literasi digital, literasi data, pemrograman dan artificial intelligence. Ya, ini ilmu-ilmu kekinian yang ada di sekarang akan diharapkan dengan mata kuliah ini mahasiswa juga memiliki akhlak Islam yang kuat dan pengetahuan praktis dalam memecahkan persoalan pada bidang kajiannya ya. Nanti terkait dengan mata kuliah yang lebih detail gimana itu nanti akan dijelaskan di sub-sub kajian dari mata kuliah ini ya. Mungkin kalau saya bisa mencontohkannya karena saya nanti literasi tentang digital marketing saya bukan dari orang keagamaan ya, saya dari IT, saya dosen di Prodi Sistem Informasi ya, teman-teman. Jadi yang mungkin saya akan contohkan misalnya ketika kita berjualan secara online atau daring kayak gitu. Nah, secara hukum fikihnya, fikih muamalahnya itu gimana syarat syah agar dua transaksi tersebut insya Allah dikatakan syah menurut agama dan fikihnya kayak gitu. Nah, berarti harus di setiap kita berjualan secara online itu harus ada 1, 2, 3 yang sama seperti kaidah fikihnya. Jadi kita secara orang Islam, kita berdagang secara hukum Islam, jadi insya Allah kita tetap mengikuti aturan Islam ataupun fikihnya yang sudah ada seperti itu. Dan juga misalnya contohnya lagi, kalau berjualan tentang pakaian ataupun berjualan tentang apa yang menampilkan model kayak gitu. Nah, secara hukum Islamnya itu syah enggak atau haramkah umurnya, sunnahkah, sunnah muakkad kah atau yang lainnya kayak gitu. Jadi nanti kita bisa memiliki rambu-rambu ketika kita berjualan secara digital marketing kayak gitu. Bukan sekedar hanya kita pokoknya punya barang ini jual ataupun kita nilai juga dari kebermanfaatannya. Apakah ini banyak manfaatnya untuk umat ataukah ini nanti bisa juga banyak mudaratnya untuk dijual ataupun segala macamnya. Ataupun juga ini pendekatannya ya untuk teman-teman nggak cuma digital marketing ini nggak untuk jualan aja. Tapi intinya adalah memasarkan ya. Bagi memasarkan itu banyak sebenarnya. Misalnya teman-teman punya seorang ustadz ataupun pondok pesantren yang perlu bantuan untuk pendanaan. Nah, bisa dilakukan dengan pendekatan digital marketing untuk menghimpun dana dari umat secara digital. Mungkin kalau kita secara langsung atau offline kayak gitu ya istilahnya sekarang, itu mungkin sumbangannya taruh di pinggir jalan, terus kasih kotak wakaf, kebetulan masjidnya ada di sekitar jalan raya, jadi bisa kita minta sumbangan dari orang-orang yang lewat, musafir yang lewat kayak gitu. Tapi mungkin dengan digital marketing harapannya nanti teman-teman itu juga bisa
membuat ponding dana gitu ya, istilahnya. Ponding dana melalui digital kayak itu, buat YouTube-nya atau buat Instagram-nya kayak gitu. Jepri, ini kenapa mau ada yang mau dicoret? Nah, kayak gitu ya. Ataupun juga yang dari background pendidikan, misalnya MKS, mereka punya jasa mengelola keuangan secara syariah, ya. Karena MKS itu produknya kan jasa ya biasanya ya. Nanti gimana memasarkan produk jasa mereka itu melalui pendekatan digital marketing. Jadi nggak cuma melulu terkait dengan berjualan barang, tapi jasa juga dan pemasaran. Misalnya teman-teman dari pendidikan agama Islam itu kan mempelajari tentang agama-agama Islam ya, terutama ya nanti luarannya banyak jadi guru SMP ataupun SMA. Bisa buka kursus les-lesan di tempatnya tentang keagamaan ataupun guru ngaji. Nah, itu bisa menggunakan pendekatan digital marketing kayak gitu, dan nanti kontennya juga kita batasi secara Islami. Ini ada yang sebenarnya ini banyak mudaratnya, ini baik untuk kebermanfaat. Nah, seperti itu. Jadi harapannya nanti dari integrasi ilmu, begitu juga dengan ilmu-ilmu lainnya, nanti dosennya akan mengkait-kaitkan satu sama lainnya terkait dengan sub-sub kajian yang akan dibahas. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang integrasi ilmu? Masih ada yang bingung atau kalau tanya dengan agama ya, jangan tanyain tauhid, akidah, filsafat, Al-Qur'an, hadis, fikih dan usul fiqh secara detail ya. Karena bukan bidang saya, jadi saya belum mampu untuk menjawabnya. Jadi nanti itu simpan dulu pertanyaannya, nanti ketika sub kajian terkait dengan itu, nah mesti teman-teman bisa menjawab, itu bisa membantu menjawabnya. Jadi kalau misalnya dibalik antara literasi digital, literasi data, pemrograman, intelijensi dikaitkan dengan agama, itu insya Allah saya masih bisa untuk jawabnya. Tapi kalau sebaliknya itu nanti tanya tentang ke dosennya langsung ya, Bapak Ibu dosennya langsung ya. Itu juga ada misalnya lagi nih, kayak ada big data juga literasi digital kita kaitkan dengan akidah kayak gitu ya. Jadi akidah kita jangan Mutiara, ini udah berkali-kali di on off ini, di mute dulu ya. Kalau mau tanya langsung aja dulu. Nanti saya kasih kesempatan. Ya, ini misalnya kalau terkait dengan literasi digital dengan akidah kayak itu ya. Jadi sekarang banyak kan orang share berita-berita hoax, pokoknya teruskan di WA itu. Nah, nanti hubungannya dengan ada literasi digital ini, jangan sampai kalian meng-share berita-berita yang ternyata itu berita hoax kayak gitu ya, ataupun berita yang menyebar kebencian ataupun jadi penistaan agama kayak gitu kan. Nah, nanti secara hukum itunya nanti dibahas di akidahnya secara basicnya, dan nanti dikaitkan dengan literasi digitalnya di subkajian literasi digital. Jadi make sense ya nanti antara ada kaitannya antara literasi digital dengan akidah kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini yang raise hand nih cuman biar kelihatan paling atas ya. Ini nanti saya susah juga nih untuk yang mute, harus turun-turun ke bawah. Ya, silakan Aditya Supriyadi. Pak, hari ini ada penyampaian materi tidak, Pak? Kamu baru bergabung ya? Tidak, Pak, dari tadi, Pak. Kan saya sampaikan tadi kalau pertemuan hari ini cuman sebatas kontrak mata kuliah dan highlight terkait transisi ilmu, dan nanti saya jelaskan sedikit tentang RPS. Ini mata kuliah nanti. Pertemuan kedua baru ada materi, Pak ya? Ya. Oke, siap Aditya. Sudah lengkap? Ya. Halo Pak. Ya, silakan. Kami Muhammad Nurdiansyah dari Manajemen Pendidikan Islam menanyakan maksud dari literasi digital itu gimana gitu Pak ya? Maksudnya apa gitu? Kami kurang paham dengan literasi digital. Oke, ini literasi digital ya.
literasi digital itu seperti pemahaman kalian tentang penggunaan teknologi di zaman sekarang. Ya. Jadi literasi digital itu adalah ilmunya kayak gitu. Misalnya teman-teman dalam menggunakan sosial media itu ada literasi digitalnya, nggak cuma sekedar bersosial media yang kita pahami, upload video, terus komen, like, share kayak gitu. Enggak. Tapi ada aturan-aturan yang nanti dipahami melalui literasi digital. Oh, ini ternyata nggak boleh kita lakukan karena nanti akibatnya seperti ini, ataupun ujungnya nanti itu bisa menjadi sebuah pelanggaran hukum kayak gitu. Ataupun oh ini bermanfaat seperti ini, ataupun misalnya juga oh ketika mencari sesuatu referensi itu caranya seperti ini, mencarinya di sini. Dan nanti cara kita menyimpan media ataupun memanfaatkan teknologinya, misalnya teman-teman belum tahu menggunakan Google Form, oh ternyata kita bisa menyimpan file secara drive atau cloud kayak gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk kita memahami literasi digital. Pelajaran tentang kita memahami digitalisasi lah intinya seperti itu. Biar nanti make sense dengan keagamaan. Oke, ada lagi? Izin, Pak. Ya. Izin Muhammad Al-Ghifari dari Prodi MPI, Pak. Ya. Manfaat dengan adanya literasi digital apa, Pak? Ya, manfaatnya banyak. Jadi kamu tahu nanti sesuatu yang kamu lakukan secara digital yang tadinya kamu nggak tahu. Ya, contohnya misalnya kamu nggak tahu cari referensi untuk bahan kajian nantinya membuat makalah kayak gitu. Ini membuat makalah ini asal-asal caplok aja kayak gitu. Tapi nggak ada secara otentik ilmiahnya kalian ngutip di mana. Nah itu nanti dipelajari. Oh caranya ngambil referensi itu bagusnya di sini melalui situs resmi yang situs resmi itu ditandai dengan apa ininya. Misalnya .org.ac.id itu berarti sebuah instansi pemerintahan yang resmi kayak gitu. Dan juga nanti kalian kalau melakukan ya senang-senangnya kan mungkin nge-share foto temennya yang ini tapi ataupun ngomong body shaming kayak ini kamu ini badannya gini kayak gitu ataupun itu. Nah, mungkin bagi kita itu biasa ataupun di daerah kita itu suatu hal yang biasa, tapi menurut literasi digital ataupun hukum UU ITE sekarang itu nggak boleh lagi ngomong teman misalnya badannya lebih besar atau gimana rambutnya matanya, kulitnya, kayak gitu, nggak boleh lagi. Kalau temanmu itu tahu, nanti dia ngelaporkan, kamu yang kena secara hukum. Kamu anggap itu biasa, tapi ternyata itu sudah dilindungi oleh hukum. Kayak gitu, contohnya. Ya, Terima kasih, Pak. Itu hanya contoh kecilnya, nanti yang lebih luasnya lagi nanti dijelaskan oleh dosennya. Oke, silakan. Siapa lagi? Ini Mutiara dari tadi on off terus nih. Saya, Pak. Ya, silakan Rindi. Perkenalkan, nama saya Rindianti dari Prodi MPI, Pak. Kontrak mata kuliah itu kita memilih pelajaran yang akan kita ambil pada semester ini ya, Pak ya? Atau kayak gimana tuh, Pak? Kontrak kuliah untuk mata pelajaran. Ini yang kita sepakati untuk di mata kuliah ini aja. Tuh. Oh. Ya, jadi mata kuliah ini, kan kalau di mata kuliah lain ya itu dosen masing-masing di prodi kalian. Itu dosen ada yang menyampaikan, ada yang enggak, ya kalian tanyakan lah. Tapi kalau ini kan kita biar tahu nanti nilai kalian ini berbuah A, B, C itu jadi abjadnya itu dari mana gitu kan. Kita ngambilnya dari mana gitu. Kalau mungkin sekolah dulu ya tugas, habis itu mungkin UTS, UAS dah tahu-tahu dapat nilai 80 atau sekarang udah konversi jadi abjad A, B, C, D. Nah, kita juga seperti itu kayak gitu. Jadi ada dari penugasan itu berapa persen, terus nanti dari UTS berapa, UAS berapa, sehingga nanti nilai akhirnya semuanya itu 100%. Ya, tapi jarang lah jadi yang 100%, paling maksimal itu biasanya 95% biasanya. Nggaknya A+ kayak gitu. Ya sayang lah kalau mata kuliah ini kan besar nih, 6 SKS. Kalau kalian sampai dapat C atau D itu jatuhin nilai betul ini, soalnya pengkaliannya itu besar juga 6 SKS ini. Tapi kalau dapat A itu justru nilainya akan lebih naiknya tingginya itu cepat juga. Itu kalau
SKS yang besar ya, kalau mata kuliah yang SKS yang besar. Oke, ada lagi? Izin Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Rafi. Saya ingin bertanya Pak Ya. tentang definisi umum dari transintegrasi ilmu itu apa Pak? Terintegrasi ilmu ya. Oke, coba lihat di modulnya. Saya juga nggak hafal ini apa. Ini saya stop screen dulu ya yang ini ya. Sebentar. Ini aja saya jelaskan dari gambar. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak gambar yang saya share nih? Kelihatan Pak. Kecil. Nah, secara umumnya dari paradigmanya ya, ini landasan dasar. Karena dulu itu ada terjadi dikotomi intinya antara misalnya saintis ini orang yang di bidang apalah umum lah istilahnya ya, fisika, biologi, kimia, teknologi dan segala macamnya, dengan orang-orang yang ada di latar belakang keagamaan, terutama agama Islam ataupun agama kita, karena kita di apa ya, pendidikan keislaman ya, jadi kita belajar Islam misalnya. Dulu urusan agama dalam pengertian sempit. Jadi misalnya zakat, terus baca doa, terus naik haji, terus apalagi kurban dan segala macamnya. Dulu banyak kita dari keagamaan cuma dilibatkan dalam hal-hal yang seperti itu. Sedangkan dalam mengambil sebuah keputusan, misalnya kayak sekarang lah intinya, seperti contohnya saya coba ya, misalnya kita sholat di masa pandemi ini, terutama yang di level 4 dan itu ataupun di kota, mungkin di daerah udah nggak terlalu menerapkan, kita harus berjarak. Padahal salah satu syarat sah ketika sholat berjamaah adalah merekat ataupun mepet kayak gitu ya, rapat lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu keputusannya banyak masih diambil oleh orang yang berdasarkan saintis. Karena apa? Karena mungkin kalau berdekatan nanti resiko penularan itu akan terjadi lebih cepat, terutama orang yang mau berjamaah kayak gitu. Tapi orang agama itu banyak yang tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan itu, yang misalnya kita terkait dengan ibadah ini apa akidah ilmunya gitu, usul fiknya kayak gitu, hukumnya seperti apa, memperbolehkan atau enggak, ataupun ya gimana gitu, kalaupun misalnya harus menjaga jaraknya seperti apa. Nah itu yang masih merupakan dikotomi ataupun ini ya perbedaan lah, dikotomi itu istilahnya antara orang saintis dan, tapi sekarang ini arahnya adalah, dan sebenarnya sudah ada arahnya, ulama dan saintis itu bersahabat sekarang ya, tapi masih juga antara keputusan itu cuman ya nggak seluruhnya juga orang yang dari keagamaan juga ikut memutuskan terkait dengan sebuah apa ya, surat edaran atau yang semacam keputusan bersama kayak gitulah. Jadi intinya masih orang yang saintis, orang yang memikirkan. Nah, tapi ulama ini hanya memberikan saran, belum memberikan keputusan ya, masih memberikan sekedar saran, tapi keputusannya masih dipegang oleh orang yang berbasis umum dan saintis.
Nah, ke depan dari mata kuliah ini diharapkan dapat kita pahami, dapat dijadikan seorang ulama yang saintis yang ulama kayak gitu. Jadi kalian yang nantinya ke depan jadi pemimpin di Indonesia insya Allah itu akan memikirkan sesuatu atau membuat keputusan sesuatu itu kembali lagi kepada Al-Quran kayak gitu ataupun hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam agama Islam kayak gitu. Dan itu sifatnya general, bukan untuk mengeksplisitkan umat Islam kayak gitu ya. Kita moderasi beragama. Jadi itu misalnya dengan agama lain itu masih toleransi, bisa dipakai untuk toleransi dengan orang lain. Gitu. Misal contohnya gini, untuk yang jadinya nanti ulama yang saintis yang ulama. Ada seorang dokter. Nah, dokter ini ataupun kalian jadi pemimpin dan nanti membuat sebuah kebijakan. Kebijakannya terkait dengan dokter, ya. Dokter kandungan kayak gitu. Ya, ini teman-teman mungkin sudah lihat keluarganya, kakaknya atau ibunya yang masih punya adik kecil kayak gitu kan. Kan ada dokter kandungan itu yang laki-laki, ya. Nah, apakah dari sisi kajian fikihnya itu boleh laki-laki memeriksa perempuan walaupun hukumnya darurat kayak gitu. Tapi ya apakah selalu seperti itu gitu loh. Nah, itulah nanti ada seorang pemimpin diharapkan ke depannya yang mau mengambil kebijakan. Oh, kalau di Indonesia itu dokter kandungan terutama itu nggak boleh lagi yang laki-laki kayak gitu. Ataupun ya UIN insya Allah ke depan membuka fakultas kedokteran yang nanti ada salah satunya spesialis apa namanya ibu hamil kayak gitu ya, SPOG gitu. SPOG, nah itu khusus untuk perempuan aja kayak gitu. Ataupun contoh lainnya yang berkaitan ya tadi contohnya yang lainnya itu juga pakar ekonomi kayak gitu kan. Pakar ekonomi ini ternyata banyak kita di negara ini masih banyak lembaga-lembaga ribanya kayak itu. Gimana sih kalau yang sesuai syariah agama kayak gitu. Nah, kita buat bentukannya adalah lembaga-lembaga yang benar-benar berbasis syariah. Jadi, insya Allah nanti ke depannya juga Indonesia ini agak terbebas dari yang namanya riba atau gohor kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti juga bisa kalian tanya kalau jawaban saya itu yang masih belum memuaskan untuk kalian, nanti setiap dosen bisa kalian tanyakan ya. Karena di sini saya bisa menjelaskan hanya dari yang gambar ini saja. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mujahidin dari Prodi MPI. Itu Pak, integrasi ilmu secara umumnya itu seperti apa Pak contohnya? Integrasi ilmu secara umum, ya, secara Pak. Umum dari integrasi ilmu. Ini kan ada dua tadi sisinya, satu sisi agama, satu sisi teknologi tadi. Jadi ada kaitannya, misalnya ya tadi kayak saya bilang, misalnya ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan fikih kayak gitu kan. Nah, jadi orang itu enggak cuma sekedar ngomongnya berbatasan hukum, aturan yang berlaku yang ada di negara ini, tapi juga dia menimbang hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam kayak gitu. Oh, ternyata ini misalnya contohnya lagi kayak gini ya. Ada sebuah perusahaan di sebuah daerah itu dia mengeluarkan limbah. Limbahnya ini berbahaya lah untuk kemaslahatan masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi karena pemimpinnya kalau kita kaji dari fikihnya ini tadi ya, saya hanya menjelaskan secara sedikit, saya nggak terlalu paham banyak yang terkait dengan keagamaan yang saya sudah ketahui aja ya. Jadi kalau misalnya itu suatu hal yang merugikan kemaslahatan orang yang ada di sekitar itu, ada hukum fikihnya yang mengatakan itu tidak boleh perusahaan itu berdiri di situ. Nah, jadi pemimpinnya bisa ataupun ada cara lain yang bisa mereka
lakukan untuk mengantisipasi dari limbah tersebut? Ataukah pabrik ini ditutup, ataukah pabrik ini tetap berjalan tapi ada konsekuensi yang mereka lakukan agar limbahnya itu tidak dibuang dan menjadi kerugian bagi masyarakat di sekitar. Itu kajiannya itu ilmunya ilmu kimia atau lingkungan kayak gitu ya, yang terkait pengolahan limbah. Tapi dasar hukumnya kenapa mereka itu harus melakukan sesuatu tindakan yang lebih baik itu kan asalnya dari kaidah fikihnya, kayak itu hukumnya, kayak gitu, dan juga aturan-aturan yang ada berlaku di negara ini. Jadi ada make sense-nya kayak gitu. Oke, ada lagi? Jadi gimana Pak cara kita sebagai seorang mahasiswa untuk menyikapi perbedaan antara para ulama dan para saintis itu Pak? Menyikapi ya perbedaan antara ulama dan saintis. Makanya tujuannya tadi. Nggak nyimak budaknya. Belum pertanyaannya. Slow, nggak usah emosi. Ini jadi tujuannya nanti nih, karena kemarin saat ini masih ada dikotomi ya antara saintis dan agama. Nanti yang sekarang pun terjadi masih ulama dan saintis yang bersahabat ya. Nanti tujuannya ke depan itu adalah saintis yang ulama yang saintis kayak gitu. Jadi tidak ada lagi perbedaan atau kita menyikapi tadi mana yang kita ikuti antara ulama atau saintis gitu. Ya kalau misalnya zaman sekarang nih contoh sederhananya ya, misalnya kalian mau apa ya yang mana kalian yakinin aja kayak gitu. Misalnya kalau kayak masalah sholat tadi ya. Misal karena kita sifatnya itu ya kalian kaji dulu, ini hukumnya boleh nggak sih kalau kita sholat berjarak-jarak kayak gini gitu. Ataukah kalau memang berjarak ini di tempat saya itu nggak dekat-dekatan itu nggak masalah, ya udah lakukan aja sholatnya berjamaah secara dekat. Tapi kalau misalnya di daerah yang mungkin sampai zona merah itu berdekatan berbahaya karena orang tidak ada larangan ya ke tempat ibadah yang sakit dan segala macam itu nggak ada ya. Mungkin itu bisa untuk sementara dilakukan hukum darurat kayak gitu. Jadi ada keputusan yang ya kita pertimbangkan sendirilah. Makanya itu inilah salah satu tujuan dari integrasi itu, khususnya buat teman-teman yang di semester 1 ini luar biasa kalian bisa mendapat mata kuliah. Jadi nanti kalian bisa menimbang ilmu sains atau yang literasi digital tadi dengan pertimbangan dari hukum-hukum agama atau kaidah-kaidah agama Islam yang sudah ada. Ini mungkin itu belum dikaitkan antara agama Islam dan juga dengan hal-hal umum tadi. Ya, jadi nanti teman-teman bisa berpikir seperti itu ataupun menjadi sebuah landasan lah nanti untuk teman-teman bisa berpikir tentang transintegrasi ilmu tadi. Itu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ini bahasa saya nggak ketinggian kan, teman-teman paham ya? Alhamdulillah paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ada lagi mau ditanyakan? Siapa tuh? Silakan. Langsung aja kalau ada yang mau tanya. Oke. Jika tidak ada, saya lanjut ya. Ini kebetulan nih nanti. Tuh jangan dicoret-coret lagi ya. Nah, ini misalnya nanti ini contoh modulnya ya. Ini contoh modulnya. Tadi ada berapa pelajaran ya? Ada 9 pembelajaran. Di mana yang modul 1 nanti ada bidang akidah dan akhlak, yang kedua ada Al-Qur'an dan tafsir hadis tematik, ketiga ada bidang usul fikih, yang keempat ada filsafat ilmu, yang ada literasi digital, ada digital marketing, ada literasi pemrograman, dan ada big data dan kecerdasan buatan. Jadi teman-teman juga nanti, karena nanti ke depan juga kita ada kurikulum, terutama teman-teman yang semester 1 ini mungkin nanti sudah masuk kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi
Nggak cuman misalnya teman-teman yang di PAI, di MKS atau PPI itu cuman melulu belajarnya tentang agama, tapi juga kalau dari kutipan Mas Menteri Pak Nadiem itu, kalau kalian itu bisa merangkai mimpi kalian seperti apa, walaupun kalian ada di prodi yang berbeda, kayak itu misalnya orang PAI ingin menguasai pemrograman, nanti bisa ambil beberapa mata kuliah yang terkait dengan pemrograman itu di prodi sistem informasi, ya, asal dengan catatan ya tidak lari dari jauh dari keilmuannya kayak itu. Ya, masih untuk pengembangan seputar dengan pelajaran tentang agama Islamnya itu di digitalisasi, misalnya bikin contohnya bikin games, tapi games yang untuk mengedukasi anak-anak untuk cepat bisa belajar mengaji atau mengenal tajwid kayak gitu, ataupun mengenal huruf hijaiyah seperti apa. Nah, itu PAI. Ya, ataupun yang tingkat SMA-nya dia tentang apa batasan ininya dia dibuatkan pendekatan secara digitalnya seperti apa kayak gitu ya. Ini kecerdasan buatan nih juga mungkin nanti bisa kayak bikin apa ya, kedepan buatnya artificial intelligence. Kalau untuk pendekatannya ya kayak MKS, misal keuangan syariah itu dia pelaporannya seperti apa sih, kalau yang syariah keuangan itu harus transparansi atau harus ada poin-poin tertentu. Nah, nanti dibuatkan algoritma untuk kecerdasan buatannya. Ini juga berkaitan dengan pemrograman ya. Nanti misalnya laporan keuangan dari sebuah perusahaan di tempat jasa kita tinggal masukkan aja datanya. Nanti program itu yang membaca. Nah, membaca nanti dia merekomendasi, oh ini laporannya ada kesalahan di bagian ini, oh ini laporannya belum sesuai dengan apa yang ada kayak gitu, atau masih salah di sekitarnya gitu. Tulis Rama, jangan dicoret. Ya. Kalau Mas nggak malu nggak apa-apa sih dicoret nanti disebut-sebut itu. Oke, nah ini CPL ya, ataupun capaian pembelajaran lulusan. Misalnya tadi ya di sikapnya ada sikap, aturan, wujud atau kesesuaian. Nah, nanti bisa kalian bacalah nanti. Untuk keterampilan umumnya mampu mendapatkan prinsip kewirausahaan, praktik pada bidang ahlinya, ini di CPL berapa, pengetahuan keterampilan khususnya, dan juga nanti ada capaian pembelajaran mata kuliah di setiap mata-mata kuliah itu harapannya nanti sampai di mana gitu ya. Misalnya kayak saya jelaskan yang punya saya aja ya. Misalnya kayak ini sub CPNA 10 tentang digital marketing. Jadi harapannya mahasiswa mampu menguraikan digital marketing dalam perspektif ekonomi Islam. Tadi seperti yang saya contohkan, seperti apa sih perspektif ekonomi Islam itu dalam digital marketing, ataupun mahasiswa mampu memberi contoh penggunaan digital marketing. Misalnya contohnya seperti apa, penggunaannya di mana, dan pernahkah kalian melihatnya gitu, ataupun kalian sudah melihatnya tapi kalian nggak tahu kalau itu masih dalam batasan kaidah fikihnya gimana dan segala macamnya. Itu contohnya gitu ya. Nanti bisa saya share ini ya. Nah, ini RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi di tiap ini nanti ada. Sekalian baca ya nanti. Nah, ini yang saya contohkan satu aja. Misalnya di pertemuan kedua ya. Nanti sub CPMK-nya itu mampu memahami akidah dan konsep ketuhanan. Terus sampai berapa nih, ada 6 atau 7 gitu. Terus nanti bahasan kajiannya apa kayak gitu. Misalnya tuh adiknya yang ikut kuliah tuh di mute dulu ya. Nah, misalnya untuk ini nanti bahan kajian materinya ada akidah dan konsep ketuhanan. Terus ada metafisika Islam, eskatologi iman, terus psikologi manusia, iman dan sosiologi. Ini akan dipelajari selama 1 pertemuan atau 2 kali tatap muka ya. Jadi bentuk pembelajaran, ini juga ada respon tutorial, pelajarannya ada penugasan. Nah, ini waktu menitnya berapa, terus untuk tekniknya ada untuk kerjanya bisa dilihat dari presentasi atau segala macamnya, terus indikatornya terampil menyusun makalah, PowerPoint dan presentasi, dan aktif dalam diskusi kelompok. Ini kembali lagi kepada dosennya. Ini Rani. Jangan dicoret Rani.
Oke. Nanti ini saya share nanti untuk ini ya. Saya hanya menjelaskan sedikit. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan RPS ini. RPS-nya wajib difahami semua ya Pak, atau gimana Pak? Apa? Untuk terkait RPS-nya itu difahami semuanya atau per semester atau di semua difahami Pak? Ya, kalau kamu mau tahu rambu-rambunya yang ada nanti di RPS itu seperti apa, di mata kuliah apa, itu ya arahannya itu pedomannya di sini. Kalau di RPS itu, ya bukan jadi sebenarnya kita di pertemuan kedua, oh tahunya pelajaran ini yang dikasih dosen, kita oke-oke aja kayak gitu kan. Tapi nggak tahu sebenarnya, bener nggak nih di pertemuan 2 kayak gini, atau jangan-jangan ini di pertemuan ke-8 yang harus ilmunya dipelajari dulu dari pertemuan kedua kayak gitu. Kalau kalian langsung lompat nanti kalian bingung kayak gitu. Jadi kalian juga tahu, oh kalau di mata kuliah ini batasannya adalah kami mampu mengingat dan memahami akidah dan konsep ketuhanan kayak gitu kan, misalnya ada tuh kami memahami, ini rata-rata kan mampu memahami, berarti batasannya kami memahami lah kayak gitu kan batasannya, dan menilai kayak gitu kan. Terus yang misalnya ada juga yang ini misalnya mampu menyebutkan pengertian dan ruang lingkup dari usul fiqh. Nah, ini menyebutkannya apa aja ruang lingkupnya kayak gitu. Tadi kan hanya mampu memahami kayak gitu. Oh, kalau akidah atau tauhid itu seperti ini kayak gitu. Saya paham gitu. Dari nanti akan ada feedbacknya dari dosen ya. Itu dari yang keagamaan misalnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dipahami semua memang, tapi ya satu-satu di setiap pertemuan aja kamu pahami. Jadi kalau mau besok pertemuan keberapa, lihat di RPS-nya, nanti bisa untuk jadi pemahaman dasar kan. Oh, kami belajarnya tentang ini. Nanti ataupun kalian mau, kan ini nanti di modul ini kan RPS-nya. Nah, di bawah ini nanti ada modulnya, misalnya modul 1 bidang akidah dan akhlak. Nah, ini misalnya kalian belajar satunya apa, akidah dan konsep ketuhanan. Nah, ini sudah dikasih materi-materinya. Nanti dosen itu tinggal menjelaskan apa yang sudah di dalam modul ini lebih lengkapnya. Misalnya akidah dan konsep ketuhanan, di bawahnya ada Allah dan sifat ketuhanannya, metafisika Islam, eskatologi atau etika ketuhanan. Nah, misalnya uraian materi pesan Allah dan sifat ketuhanannya, sampai sejarah dan istilah kalam apa gitu, nanti dosennya yang jelaskan ya. Sumber pembahasan ilmu kalam itu ada di mana, di dalam Al-Qur'an kah, di dalam hadis, hasil pemikiran yang mendalam, terus istilah teologi apa, etologi itu dan segala macamnya bisa kalian baca-baca dulu. Ini ada 493 halaman. Ya, kalian bacanya per ini aja, per pertemuan aja, jangan bacanya sekaligus semua, ataupun kalau mau lompat semuanya ya enggak apa-apa. Yang penting kalian pelajarin, jangan nggak dipelajarin karena ini sudah enak kan ada buku modulnya di mata kuliah ini. Gitu. Nanti secara lebih lengkap ini hanya mungkin gambaran umum aja, nanti tetap akan diberikan dosen masing-masing yang mengejar ya. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Apa namanya, kalau ada tugas tuh Pak, kita perlu ngirim ke Spidolsuta enggak, Pak? Kalau untuk mata kuliah ini nanti belum kami sepakati juga ya bersama gimana ininya, karena kan kalau di Spidolsuta itu spesifik ke kelas masing-masing ya. Iya, nanti rumit untuk saya pun ngeceknya, ngambilnya, membantu dosen senior itu untuk mengambil datanya itu sulit gitu loh. Iya, benar sekali itu. Mungkin nanti kalau untuk transmigrasi lebih kepada untuk ada tugas-tugasnya, bisa ya tergantung dosennya lah nanti gimana. Misalnya dia konfirmasi ke saya untuk bisa mengirimkan tugas melalui Google Form, nanti saya buatkan link Google Form-nya gitu. Nanti, atau untuk makalah tugas kalian kan bisa kalian upload ke link yang saya berikan. Gitu. Ataupun dosennya bilang kirim aja ke WA saya langsung nomornya sekian, ya sudah silakan kirim ke WA-nya langsung gitu. Tergantung dosennya lah nanti mau gimana, mau untuk tugasnya ataupun
mungkin ada kebijakan juga dari universitas terkait dengan e-learning, ya mata kuliah terintegrasi itu nanti ada di luar kelas sendiri, di luar yang kelas ada. Jadi kalian joinnya di tempatnya yang bukan di prodi kalian kayak gitu atau kelas kalian kayak gitu. Jadi masuk di situ nanti bisa ngasih tugas ngirim tugasnya di situ juga. Nanti itu belum ini ya, belum fix itu yang untuk e-learningnya. Yang jelas untuk sementara kalau ada pun tugas ataupun ya doa aja lah dikit tugasnya kayak gitu kan, jadi nggak susah-susah mengirim tugasnya. Nanti saya usahakan juga, saya arahkan juga untuk dosen-dosen mungkin kalau untuk tugasnya bisa kirim melalui Google Form aja biar teman-teman nggak susah nanti ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Nanti untuk RVS-nya itu akan di-share kembali ya, Pak ya? Ya, nanti saya katakan, ini kan modulnya belum saya kirim. Simak baik-baik, Neng. Nanti saya kirim modulnya nanti di grup, nanti ada di sini RPS-nya yang bisa kalian baca dan segala macamnya. Ya. Oke, tadi lupa dia lagi mungkin ada sesuatu yang ini kan kelewat. Ada lagi? Ini kita sapa dulu. Mana tahu ada salah satu dua dosen dari tim 9 dan 10 yang bergabung. Mungkin ada Bapak Ibu yang bergabung di sini. Kayaknya nggak saya sapa dari tadi kan, kelewatan. Halo, Pak Mutamasikin, saya ada di grup. Oh ya. Ikut menyimak, alhamdulillah dari tadi. Pak siapa Pak? Bapak? Pak Ali Musa. Oh Pak Ali, alhamdulillah Pak Ali Musa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ali. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang terkait integrasi ilmu tentang keagamaan, bisa juga ditanyakan sama Pak Ali, atau Pak Ali ada mau tambahan? Pak Ali, silakan Pak Ali. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan tadi yang sebetulnya pertanyaannya hampir mirip ya. Sebenarnya substansi dari transferasi ilmu ini seperti apa sebenarnya gitu ya. Jadi kita pahami sebenarnya ini mau berusaha menyatukan keilmuan yang selama ini terpisah gitu ya. Kita selama ini kan mengenal ada pengetahuan umum gitu, ada pengetahuan agama. Walaupun sekarang ini pengetahuan umum sudah dirubah menjadi sains ya. Nah, ini yang terjadi selama ini kan, jadi orang yang memahami agama ya agama saja gitu kan. Yang pengetahuan umum saja gitu kan. Inilah problem yang terjadi beberapa tahun ini kan, mulai dari sejak lama sebenarnya lembaga pendidikan kita juga begitu kan. Ada pesantren yang mendalami agama saja, ada SMA yang khusus umum saja gitu kan, sehingga menimbulkan alumni juga yang dikotomik gitu ya, yang agama saja, umum saja gitu kan. Perguruan tinggi juga begitu, kalau mau umum kuliahlah di Unja dulu kan gitu kan, kalau mau agama kuliah di EHN gitu. Nah ini usaha sebenarnya, salah satu usaha kita bagaimana memadukan antara ilmu agama ini dengan saintis ini. Jadi bukan suatu hal yang berbeda lagi. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Mutamasikin tadi ya, bahwa saintis itu bergandengan dengan agama. Jadi bukan yang terpisah lagi. Nah, jadi generasi Anda ini sebenarnya harapannya begitu. Nah, ini tentunya kan ini baru pertama sekali. Boleh jadi mungkin nanti ya problemnya memang di sana sini tentu banyak perlu ini diskusi juga di kalangan dosen, mungkin antara dosen agama dengan dosen saintis ini, ya kan? Bagaimana keterkaitan antara pengetahuan agama ini dengan pengetahuan umum. Nah, ini terus terang juga ini kami dari agama ini juga tidak banyak memahami tentang sains ilmu-ilmu umum yang kita sebut ilmu-ilmu umum itu. Begitu juga barangkali seperti Pak Mutamasikin seperti bilang tadi, kalau soal hukum Islam misalnya, soal akidah barangkali juga beliau ini tidak begitu mendalami gitu ya. Mungkin sekedar fardu ain mungkin iyalah gitu kan, tapi betul, Pak. Bagaimana memadukan atau menyatukan antara kedua ini, nah ini memang perlu diskusi yang mendalam.
generasi Anda ini semua mahasiswa ini yang dicita-citakan oleh terutama Pak Rektor kita ini, bagaimana Anda ini lahir nanti sebagai alumni yang memang di dalam dirinya terpatri ilmu agama dan ilmu umum, kira-kira begitu. Dan ini sudah diusahakan, modulnya itu sudah Anda lihat semua nanti, mudah-mudahan nanti Pak Mutamassikin juga bisa men-share ya ke mahasiswa, sama-sama kita pelajari, sama-sama kita dalami ya. Nah, mudah-mudahan nanti akan membawakan hasil. Jadi mungkin istilah terinteraksi itu dulu dipahami dulu, istilah sederhana sebenarnya memadukan gitu ya. Iya. Dari interaksi itu kan. Jadi bukan memadukan yang selama ini terpisah antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, itu sebenarnya hakikatnya. Bagaimana kita menyatu padukan itu yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, sekarang ini bergandengan tangan ya, antara ilmu agama dan ilmu atau saintis itu dengan sains itu harapannya. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi. Oleh tim kelihatannya ini sudah bekerja keras ini membuat topik-topik ya. Nah, mudah-mudahan nanti dalam implementasinya apa yang diharapkan bisa terjadi. Saya barangkali Pak Ikin ya, komentar saya, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, siap. Terima kasih Pak Ali. Ya, terima kasih kepada Pak Ali. Sekali lagi saya ucapkan apa tadi yang menjadi pencerahan dari Pak Ali juga mungkin menjadi pemahaman untuk teman-teman ya. Tadi saya highlight yaitu banyak memang masih terjadi kekurangan karena ini yang pertama. Iya, betul. Insya Allah kita berjalan bersama-sama. Insya Allah tujuannya baik Pak ya. Insya Allah hasilnya juga menjadi baik. Oke. Terima kasih Pak Ali. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau kita cukupkan, atau ada Bapak Ibu lain yang masih bergabung di ini? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin hanya seperti itu untuk pertemuan pertama ini, dan mungkin besok Jumat nanti saya kabari lagi gimana tindak lanjutnya, ataukah kita di satu pertemuan ini aja untuk pertemuan karena ya waktunya tadi ada 2 hari ya, jadi ataukah diisi dengan pertemuan kedua karena masih waktunya ada. Nanti saya akan informasikan lagi lebih lanjut kepada teman-teman mahasiswa ya. Pak Mutamassikin. Iya Pak, siapa? Ini saya usul bagaimana nanti sebelum pertemuan berikutnya kita ada dulu diskusi antar dosen. Artinya begini, setiap pertemuan itu dosen-dosen mana saja yang hadir, dosen mana saja barangkali yang tidak hadir, atau semua dosen yang 10 orang yang hadir semua, atau bagaimana? Kalau melihat topik-topik ini kan topik pertama misalnya dosen siapa saja yang hadir, dosen agama sudah pasti gitu ya. Selain dosen agama yang mendampingi siapa begitu loh Pak. Nah, gitu. Tapi nanti barangkali diskusi antara kita saja. Oke. Tidak di sini untuk menyampaikan saja, takut nanti lupa. Siap Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ali, nanti kita coba sampaikan di grup. Iya Pak. Ya, oke. Mungkin sampai di sini dulu untuk perkuliahan kita di pertemuan pertama ini terintegrasi. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan, ataupun juga nanti masih kurang dapat memahami apa yang saya sampaikan, nanti bisa dilihat di rekamannya di YouTube saya ya. Nanti saya share linknya di grup mahasiswa, ataupun nanti juga teman Bapak Ibu dosen juga bisa saya share juga di grup. Oke. Sampai di sini dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan kita bisa bertemu lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya in meeting ya.